Guys, pernah nggak sih merasa kadang jalan buat menang itu ya cuman dengan nggak terlalu dipaksain? Bukan dengan ngejar atau terus-menerus mikirin, tapi justru dengan memberi jarak. Biarkan semuanya mengalir apa adanya. Kadang orang mikir, kalau dia mulai menjauh, bersikap dingin, nggak stabil, panas dinginnya kayak saklar lampu, itu berarti kita harus ngejar. Tapi sebenarnya, bisa jadi itu jebakan juga. Dia pengen bikin egomu naik, pengen bikin kamu emosional. Karena kalau kamu lagi emosional, dia bakal merasa dia punya kekuasaan atas perasaanmu. Kalau kamu mulai mikir, kenapa ya dia begini? Dan terus mikirin, itu artinya kamu udah kalah. Kalau setiap pesan yang kamu kirim kamu baca berulang-ulang, kamu intip media sosialnya, menganalisis setiap gerak-geriknya, kamu nggak lagi pegang kendali. Kamu udah jadi bonekanya. Ini bukan cuma soal patah hati, tapi soal bangkit lagi, memperkuat diri sendiri. Kadang, keheningan itu lebih berbicara daripada ribuan kata. Kalau kita terlalu memaksakan, justru kita yang bikin suasana makin rumit. Tapi kalau kita belajar buat diam, biarkan aja. Itu bisa bikin dia mikir, apa ya yang sebenarnya dia rasain? Dan akhirnya kita yang pegang kendali tanpa harus berusaha keras. Ini soal memahami bahwa ketika kita nggak lagi terlalu ngotot, kita memberi ruang buat diri sendiri. Kadang, yang paling bikin hati tenang itu adalah tahu kapan harus berhenti, kapan harus memberi jarak, dan nggak terjebak sama permainan emosional yang bikin capek sendiri. Kalau mau bikin dia merasa kehilangan, ya nggak perlu ngejar lagi. Cukup diam dan biarkan dia merasa ada yang kurang tanpa kita harus ngeluarin tenaga buat ngejar. Karena jarak itu sendiri sudah menjadi kekuatan. Dia akan merasa penasaran, merasa ada yang hilang, dan dari situ kita yang mulai merasa lebih tenang dan percaya diri. Yang pertama, diam itu kadang lebih bermakna. Kata-kata itu penting, tapi diam juga punya kekuatan besar. Saat dia mulai menjauh, bersikap dingin, atau nggak merespons, kita mungkin pengen banget buat ngejar. Tapi, sebenarnya, diam itu bisa bikin dia mikir, apa ya yang sebenarnya dia rasain? Kalau kita terlalu cepat bereaksi, takut kehilangan, itu cuma bikin suasana makin nggak nyaman. Tapi kalau kita belajar buat diam, nggak terlalu menuntut, itu bikin dia merasa ada yang nggak beres. Diam itu kayak suara yang nggak langsung terdengar, tapi bikin orang mikir, merasa ada sesuatu yang nggak lengkap. Jadi, jangan takut buat diam sebentar, karena itu bikin kita merasa lebih kuat, dan dia pun merasa penasaran, akhirnya dia yang mulai nyari tahu. Yang kedua, jangan jadi hiburan buat dia. Kadang, kalau dia mulai menjauh, itu bukan karena dia nggak peduli. Bisa jadi dia lagi mainin perasaan kita, pengen lihat seberapa besar kita bertahan. Dia suka jadi pusat perhatian, dan kalau kita terlalu perhatian, terlalu ngikutin, itu cuman bikin dia merasa dia yang punya kekuasaan. Jadi, kalau mau bikin dia merasa kehilangan, kita nggak perlu ngejar-ngejar. Cukup diam, biarkan dia merasa ada yang kurang dari kita. Kalau kita terlalu ngikutin, dia merasa kita gampang banget didapat. Tapi kalau kita santai, nggak terlalu peduli, dia bakal merasa ada yang hilang, dan akhirnya dia yang mulai nyari tahu. Yang ketiga, daya tarik itu seimbang, bukan berlebihan. Pernah nggak merasa, dulu kita terlalu memberi perhatian, terlalu ngasih waktu dan energi? Kalau iya, mungkin itu yang bikin daya tariknya hilang. Karena daya tarik itu seharusnya berkembang lewat ruang, misteri, dan ketegangan yang alami. Kalau kita terlalu gampang diakses, gampang banget diambil, daya tarik itu bisa hilang. Orang suka yang langka, yang enggak gampang didapat. Jadi, jangan selalu ada, jangan terlalu cepat membalas, dan jangan berharap terlalu banyak. Kalau kita terlalu banyak memberi, kita kayak udah kalah duluan. Lebih baik bikin dia merasa dia harus usaha buat dekat sama kita. Kalau kita mulai mengurangi perhatian, itu nggak berarti kita lemah, justru bikin dia merasa penasaran.
dan merasa ada yang nggak lengkap tanpa kita. Dari situ, kita yang pegang kendali. Yang keempat, misteri bikin orang penasaran. Ngerti nggak? Orang suka sama yang nggak gampang ditebak. Kalau kita terlalu terbuka, dia nggak bakal merasa ada yang bikin dia penasaran. Tapi kalau kita bisa jadi orang yang nggak gampang dipahami, nggak terlalu jelasin semuanya, itu bikin dia mikir, berobsesi sama kita. Jangan sering-sering posting tentang perasaan, jangan terlalu terang-terangan. Biarkan dia berimajinasi, merasa kita punya sesuatu yang nggak gampang diungkap. Kalau semua sudah terlalu terbuka, nggak ada lagi yang bikin dia penasaran. Tapi kalau kita tetap misterius, diam, dan nggak gampang kasih tahu semua, dia bakal terus mikir dan penasaran. Jadi, biarkan aja dia berusaha nebak-nebak apa yang sebenarnya kita pikirin. Jangan terlalu gampang, tapi juga jangan terlalu tertutup. Bikin dia merasa ada yang nggak lengkap dari kita, dan itu bikin dia makin penasaran. Yang kelima, lepaskan ilusi. Kadang, kita suka bikin diri sendiri jatuh cinta sama bayangan, bukan sama orangnya. Jangan terlalu idealisasi, karena itu cuma bikin kita kecewa. Ingat, orang itu nggak selalu seperti yang kita bayangkan. Kalau kita terus memuja kekacauan dan nggak realistis, kita cuma bikin diri sendiri terluka. Jadi, mulai lihat orang apa adanya. Jangan berharap dia sempurna, karena dia juga manusia biasa. Kalau kita bisa menerima kenyataan, rasa sakitnya nggak akan segitu dalam. Yang penting, sadar bahwa semua itu cuma ilusi, dan kita yang harus bangkit dari situ. Jangan sampai jatuh cinta sama bayangan, dan lupa sama kenyataan. Kalau kita bisa menerima orang apa adanya, proses move on pun jadi lebih gampang, dan nggak bikin kita terlalu terikat sama bayangan yang nggak nyata itu. Yang keenam, balikan peran. Kalau selama ini kita yang selalu berusaha, kirim pesan duluan, nyusun rencana, sekarang waktunya ubah permainan. Biarkan dia yang harus membuktikan diri ke kita. Kita nggak lagi yang ngejar, tapi dia yang harus ngejar kita. Sudah waktunya kita tahu nilai diri, nggak perlu lagi ngejar-ngejar. Kalau dia nggak bikin usaha, ya tinggalin aja. Kalau kita jadi orang yang nggak gampang diatur, dia bakal mulai mikir, kenapa sih dia nggak peduli? Dan itu bikin dia penasaran banget. Jadi, jangan takut buat nggak terlalu peduli, karena itu bikin kita terlihat lebih berharga. Jangan juga berlebihan, cukup buat dia merasa kita nggak terlalu bergantung sama dia. Kalau dia nggak mau nyari kita, ya biarin aja. Kita jalanin hidup kita, dan biarkan dia yang ketinggalan. Yang ketujuh, kelangkaan itu kekuatan. Ini penting banget. Jangan selalu gampang diakses. Kalau kita selalu ada, selalu siap, itu bikin kita nggak berharga lagi. Orang suka yang susah didapetin, yang nggak gampang dihubungi. Jadi, pelan-pelan jaga jarak. Nggak langsung jawab semua pesan, dan jangan terlalu sering ngasih perhatian. Kalau orang merasa nggak gampang didapat, dia bakal makin pengen dan penasaran. Jadi, bikin dia merasa kita itu sesuatu yang langka dan berharga. Kalau kita tetap menjaga jarak dan nggak selalu ada, itu kekuatan sebenarnya. Jangan gampang diakses, biarkan dia merasa kita nggak selalu di dekatnya. Kalau kita bisa tetap santai dan nggak terlalu gampang, dia bakal merasa kehilangan dan akhirnya nyari lagi. Yang kedelapan, fokus ke diri sendiri. Kalau mau bikin orang lain merasa kehilangan, ya mulai dari diri sendiri dulu. Bangun hidup yang keren, fokus sama apa yang bikin kita bahagia, dan jangan takut buat nggak selalu tampil di sosmed. Kalau dia lagi mikirin kita lagi bangun versi terbaik dari diri sendiri. Biar dia merasa, kok orang ini makin keren aja, kenapa nggak lagi dekat sama aku? Kadang, diam itu jauh lebih powerful daripada pamer dan ngejar. Jadi, upgrade diri sendiri dan biarkan dia yang penasaran. Jangan takut keluar dari zona nyaman dan fokus ke apa yang bikin kita bahagia dan berkembang. Kalau kita bahagia sama diri sendiri, orang lain pun merasa itu dan otomatis tertarik. Yang kesembilan, nggak perlu cari penutup.
Kadang kita masih mikir harus tahu alasan dia pergi, harus tahu kenapa biar lega. Tapi kenyataannya kita nggak perlu penutup dari dia. Tindakan dia udah cukup buat ngejelasin semuanya. Diam aja, biarkan aja. Kita yang tentuin cerita hidup, nggak usah tergantung sama penjelasan orang lain. Kalau bisa berhenti berharap dia kembali dan nggak lagi nyari jawaban, kita kasih kekuatan ke diri sendiri. Jangan takut nggak tahu, karena itu bikin kita lebih bebas. Kalau kita terus nyari penutup, cuma bikin kita terikat dan nggak bisa move on dengan tenang. Jadi, cukup biarin aja, dan fokus ke apa yang akan kita bangun ke depan. Yang ke-10, nggak peduli itu lebih kuat. Mungkin kita mikir, harusnya dia ngerti rasa sakit yang dia sebabkan. Tapi itu cuma reaksi emosional. Yang lebih powerful adalah nggak peduli sama sekali. Kalau kita bisa tetap tenang, nggak tergoyahkan, dan nggak lagi nyari perhatian dia, itu bikin dia mikir, kok orang ini nggak peduli sama aku? Itulah kekuatan sebenarnya. Karena kalau kita masih terjebak sama rasa sakit, itu cuma bikin dia merasa dia masih punya kekuasaan. Tapi kalau kita nggak peduli, dia bakal merasa kehilangan dan nggak tahu harus apa. Saat dia sadar, kita nggak lagi main sama dia bakal merasa kekurangan dan akhirnya nyari kita lagi, tapi udah terlambat. Jadi, biarin aja dan fokus ke hidup sendiri. Jangan lagi nungguin dia, jangan lagi mikirin kenapa dan apa. Cukup jalani hidupmu dan biarkan semuanya mengalir. Ingat, semuanya butuh waktu dan proses. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Dan jangan terlalu terburu-buru mencari jawaban. Kadang, yang terbaik adalah memberi ruang dan kepercayaan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja pada waktunya. Biarkan hati tenang dan jalani setiap langkah dengan penuh sabar. Karena pada akhirnya, kedamaian itu datang dari dalam diri, bukan dari luar. Jadi, tetap percaya sama proses dan biarkan semuanya mengalir dengan sendirinya. Yang penting, kamu tetap menjaga kedamaian dan kepercayaan pada diri sendiri. Semoga hari-harimu selalu dipenuhi dengan ketenangan dan rasa ikhlas. Jangan lupa, kamu berharga dan layak mendapatkan yang terbaik.